Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nazra Motivasi, kisah ini adalah kisah nyata penuh inspiratif yang dapat kami ambil dari sumber di bawah ini. Berangkat haji dibayari malaikat. Aku menemukan kisah ini di acara manasik haji Surabaya tahun 2006 silam. Sengaja nama tokoh tidak kusebut namanya. Begitupun nama bank dan alamatnya juga tidak kusebut. Dengan maksud hanya untuk pertimbangan etika semata. Di acara yang dihelat di masjid itu, saat rehat isoma atau istirahat, seperti biasa selesai sholat, waktu makan siang, terjadi kelompok-kelompok kecil ngobrol sesama jamaah calon haji. Mereka saling menceritakan persiapan masing-masing, dari hal logistik, persiapan fisik, obat-obatan dan sebagainya, menjadi topik saling mengisi antar jamaah. Di sudut halaman masjid, seorang bapak setengah baya duduk menyendiri. Di sampingnya tergeletak dos jatah makan yang kelihatannya belum dibuka. Botol air mineral pun terlihat masih utuh. Matanya berkaca-kaca. Ketika kudatangi awalnya dia terkesan kurang suka. Tetapi setelah aku memperkenalkan diri, mengajaknya ngobrol, sedikit-sedikit bapak berkulit agak hitam ini mau juga bicara denganku. Kami makan berdua dari jatah nasi kotak masing-masing sambil ngobrol. Bapak itu mulai memperkenalkan diri dan bercerita. Nama saya Udin, Pak. Rumah saya Surabaya, pinggiran timur, daerah Tambak-Tambak sana. Saya membecak atau pengemudi becak. Anak saya 2 perempuan. Dua-duanya sudah kawin, Pak. Satu di Kalimantan, sudah punya anak 1. Satunya lagi ikut mertuanya di Tulungagung, bantu-bantu di toko sama suaminya. Di pertengahan ceritanya, ia menghela nafas panjang sambil mata berkaca-kaca. Sampai di situ kalimatnya terhenti. Dia meletakkan dos nasi yang baru dimakannya. Kemudian ia minum air langsung dari botol beberapa tegukan. Lalu terdiam. Pandangan matanya menerawang jauh. Entah apa yang dipikirkan. Lalu dengan pelan dia melanjutkan ceritanya. Saya ini mau berangkat haji, Pak. Tapi sungguh. Kalimatnya terpotong, matanya berkaca-kaca. Lalu dengan suara yang masih serak, Pak Udin melanjutkan kalimatnya. Saya tidak tahu siapa yang membayar semua ongkos haji saya ini. Inilah yang setiap hari saya pikirkan, bagaimana ini bisa begini. Seperti mimpi saja, Pak. Awalnya kira-kira setahun yang lalu, saya mengantar seorang penumpang bapak-bapak dari Panjang Jiwo menuju Jalan Jemur Sari, atau sebuah nama jalan di tempat di Surabaya. Waktu itu menjelang maghrib, jadi sudah agak gelap gitu. Dan waktu azan maghrib, penumpang saya mengajak berhenti dulu untuk sholat berjamaah di sebuah masjid yang kecil yang saya lewati. Terlihat dari penumpang saya ini orangnya biasa saja, tidak ada hal aneh padanya. Sambil becak jalan, saya pun ngobrol bersamanya. Kemudian bapak itu mengajukan pertanyaan kepada saya. Seandainya sampean punya uang 30 juta, Pak, sampean ini mau beli apa? Tuturnya kepada saya. Karena saya pikir bapak itu pertanyaannya iseng, saya pun menjawab refleks dengan iseng pula.
Saya pun menjawab apa yang saya inginkan dalam hati. Saya pun menjawab pertanyaan Bapak tadi. Mungkin saya akan dipakai untuk berangkat haji, Pak. Tapi sulit bagi saya. Punya uang segitu. Uang dari beca ini saja saya bisa makan sama istri saja masih belum kenyang. Kemudian penumpang itu menambahkan, Allah Maha Kaya, Pak. Kalau sampean sungguh-sungguh bekerja, tidak ada hal yang sulit bagi Allah memberangkatkan Bapak untuk naik haji. Ngomong-ngomong, Bapak ini pengennya berangkat haji kapan? Saya pun menjawab, saya tidak tahu, Pak. Wong ndak punya uang biaya, kok ngarang mau berangkat haji. Kemudian tibalah ke sebuah tempat di depan toko ATK. Penumpang saya itu minta becak berhenti karena ia mau fotokopi. Tiba-tiba penumpang saya itu pun minta atau meminjam KTP kepada saya. Mau sekalian difotokopi katanya. Dia mau mendaftarkan saya untuk naik haji. Namun saya pun menolak. Saya bilang, saya tidak punya biaya, Pak. Buat apa daftar haji segala? Tetapi bapak penumpang itu memberikan pengertian kepada saya. Bapak, saya hanya membantu sampean. Ngurusnya saja. Biar nanti kalau sampean sudah siap, lebih mudah berangkatnya. Karena kelihatannya penumpang saya ini adalah orang yang baik-baik, saya pun memberi KTP saya. Kemudian bapak itu memfotokopi KTP saya bersama surat-surat miliknya dalam satu map. Selesai fotokopi, KTP pun dikembalikan dan becak pun jalan kembali. Sesampainya di pertigaan Jemur Sari, penumpang itu turun, membayar 10.000 seperti tawarnya tadi. Setelah ia turun, ia pun berkata, jika urusan hajinya sudah selesai, ia akan mengabarkan ke rumah saya. Saya yang tidak paham apa-apa, makanya cuma menjawab, iya Pak, terima kasih. Berbulan-bulan berlalu, saya pun sudah lupa dengan kejadian itu. Kemudian tibalah surat panggilan dari kantor bank yang isinya meminta saya datang ke bank. Diminta membawa KTP dan kartu keluarga. Saya pun bingung, ditambah istri saya malah takut. Karena saya tidak pernah urusan bersama bank. Saya mengiranya ditipu orang atau memiliki hutang kepada bank. Kemudian dengan terpaksa saya pun memberanikan diri bersama istri ke bank. Dengan rasa takut, sesampainya saya di depan pintu bank, saya ditanyakan oleh satpam, keperluannya apa? Saya pun bingung, namun saya menunjukkan surat yang saya bawa. Kemudian saya diberi nomor, disuruh duduk menunggu panggilan. Di depan petugas bank, sungguh saya hampir pingsan. Waktu pegawai bank itu berkata, tabungan saya sudah cukup untuk berangkat haji. Saya pun ngeyel, saya berkata, saya ini tidak pernah menabung untuk haji. Tetapi pegawai bank menunjukkan buku tabungan haji, ada tulisannya 30 juta rupiah. Subhanallah, saya bersama istri menangis bahagia. Waktu saya tanya uang tabungan dari siapa, pegawai bank pun tidak menyampaikan kepada saya, termasuk alamat si pemberi tidak disampaikan oleh pihak bank kepada saya. Karena sudah permintaan dari si pemberi agar dirahasiakan. Kemudian saya pun dibimbing oleh orang pengurus haji untuk mengikuti manasik haji sampai sekarang ini. Tiap selesai sholat, saya selalu sujud syukur dan mendoakan malaikat saya itu agar diberi rezeki yang banyak, biar dia bisa membayari orang lain lagi untuk berangkat haji. Begitulah cerita nyata dari seorang jemaah haji yang berasal dari Surabaya.
Subhanallah, Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Semua ada dalam genggamannya. Bila Allah berkehendak, tidak satu pun yang bisa menghalanginya. Logika manusia tidak berlaku bagi Allah. Para pemirsa Nazra Motivasi, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga pula kita dimudahkan atas rezeki. Semoga kita bisa dipermudah oleh Allah untuk naik haji. Amin, amin ya robbal alamin. Kami atas nama Nazra Motivasi mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.